Pembahasan Torah mingguan Vayesef Beresit Kejadian 37 ayat 1 sampai 40 ayat 23. Kejadian Beresit 37 ayat 1. Vayesef Yaakov be'eretz megurei aviv be'eretz Kanaan. Yaakov menetap di tanah kediaman ayahnya di tanah Kanaan. Setahun setelah perangnya dengan raja-raja Kanaan, Yaakov meninggalkan rumahnya di Sikhem dan menetap di Hebron, di tempat tinggal ayahnya Ishak. Dia meninggalkan ternaknya di Sikhem karena daerah itu memiliki padang rumput yang sangat bagus. Sefer Hayazar. Tahun itu Lea meninggal. Sefer Hayazar menyatakan bahwa ketika Lea meninggal, ia berusia 51 tahun dan Yaakov 106 tahun. Sejak Yaakov lahir pada 2108 tahun Ibrani, Lea meninggal pada 2215 tahun Ibrani. Karena ini adalah tahun setelah perang dengan raja-raja Amori. Perang berlangsung pada 2214 tahun Ibrani. Lea lahir pada tahun 2165 tahun Ibrani dan menikahi Yaakov ketika dia berusia 28 tahun. Yaakov dan putra-putranya menguburnya dengan kehormatan besar di Gua Makpela. Dalam Vayislah dinyatakan bahwa Yaakov pergi kepada ayahnya Ishak di Hebron dan Esau pergi ke tanah Seir. Di sini Torah mengulangi fakta bahwa Yaakov tinggal di tanah kediaman ayahnya. Ini menyinggung fakta bahwa kebaikan ayahnya Ishak menyelamatkan Yaakov dan putra-putranya dari Esau. Esau meninggalkan area itu sepenuhnya. Hanya Yaakov dan putra-putranya yang tinggal di tanah Kanaan. Mereka mengambil kepemilikan legal atas tanah dengan menguasainya, khasakah. Sehingga tidak ada orang lain yang dapat mengklaimnya. Yafer Toar, halaman 461. Hal kedua yang diajarkan ayat ini adalah bahwa Sadikim harus menanggung penderitaan di dunia ini. Mereka harus menjalani hidup yang sulit tanpa istirahat. Ini seperti yang dialami oleh Yaakov. Yafer Toar, halaman 461b. Sejak hari itu ia meninggalkan Haran, ia tidak memiliki kedamaian sesaat. Yaakov ingin menetap dalam ketenangan, tetapi di sana dia diterkam dengan penderitaan Yusuf. Karena ketika orang benar ingin berdiam dalam ketenangan, Tuhan berkata, bukankah cukup bagi orang benar untuk apa yang dipersiapkan bagi mereka di dunia akan datang? Mengapa mereka meminta juga kehidupan yang tenang di dunia ini? Rasi. Ada pelajaran lain yang kita pelajari dari ayat ini. Torah secara harfiah mengatakan Yaakov menetap di tanah kediaman ayahnya, megurei. Kata megurei berasal dari akar kata gur yang berarti tinggal atau tinggal di suatu tempat sementara. Ini juga merupakan akar kata ger yang menunjukkan seorang proselyit atau masuk agama Yahudi. Ayat itu dapat dibaca Yaakov menetap di tanah pelayanan ayahnya. Abraham mengajarkan orang-orang tentang Tuhan dan perilaku yang tepat. Dengan demikian mendorong mereka ke dalam iman yang benar. Seperti yang kita lihat di Lech Lecha. Yaakov meniru Abraham dan melakukan hal yang sama. Beresit Rabah. Ditemukan bukti untuk ini dalam pernyataan Yaakov. Singkirkan dewa-dewa asing yang ada di antara kamu. Kejadian 35 ayat 2. Jelas Yaakov tidak berbicara kepada keluarganya apa yang harus mereka lakukan dengan berhala asing. Lebih jauh lagi jika dia berbicara kepada anggota keluarganya, mengapa menyebut mereka dengan dewa daripada berhala. Yaakov benar-benar berbicara kepada orang-orang dari daerah Sikhem yang telah datang kepadanya untuk menjadi penganut agamanya. Yafer Toar. Kebetulan ayat ini juga mengajarkan kita bahwa Ishak juga terlibat dalam mengajar para tetangganya. Oleh karena itu Torah mengatakan bahwa Yaakov menetap di tanah pelayanan ayahnya. Meskipun ada banyak tempat di Kanaan di mana Yaakov bisa menetap, ia ingin tinggal di dekat Gunung Seir. Pelancong berpengalaman tahu bagaimana menangani anjing ganas. Ketika anjing melihat orang asing datang, mereka mulai menggonggong. Jika pria itu melarikan diri, anjing akan berlari mengejarnya dan menggigitnya. Yang terbaik adalah berdiri diam di antara mereka. Ketika anjing melihat seorang pria yang tidak takut pada mereka, mereka tetap diam. Demikian pula Yaakov, khawatir bahwa anjing liar seperti Esau dan Elifas. Dia tidak ingin tinggal jauh dari mereka. Jangan sampai mereka berpikir bahwa dia menganggap mereka musuh-musuhnya. Karena itu ia menetap di bagian Kanaan di mana ia akan dekat dengan mereka. Torah memberitahu kita ini sebelum menceritakan kisah Yosef.
Tuhan telah berjanji kepada Yakov bahwa Yosef akan menjadi musuh besar Esau dan akan memiliki kekuatan untuk melindunginya dari saudaranya. Lebih jauh lagi, ketika Yakov pernah tinggal di tempat lain seperti di Sukot dan di Betel, bahkan ketika ia memiliki waktu istirahat sebentar dari ketakutannya terhadap Esau, ia tidak memiliki ketenangan sejati. Ini baru tercapai ketika menetap di daerah tempat ayahnya tinggal, Yafer Toar. Beresit atau Kejadian 2. Eleh toldot Yakov, Yosef ben Fuah Esreh Sanahaya, Roe et Echaf, Balson fehu naar et benei bilha, fet benei silva, nesei afif fayafe Yosef, et dibatam ra'a el afihem. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yosef tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silva, kedua istri ayahnya. Dan Yosef menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Bukankah seharusnya ayat itu berkata, inilah riwayat keturunan Yakov, Ruben, dan lain-lain? Mengapa Yosef? Karena semua yang terjadi pada Yakov terjadi juga pada Yosef. Seperti Yakov lahir dalam keadaan sudah disunat, begitu pula Yosef lahir dalam keadaan sudah tersunat. Sebagaimana ibu Yakov tidak subur, begitu pula ibu Yosef tidak subur. Sebagaimana ibu Yakov mengalami kesulitan dalam melahirkan, begitu pula ibu Yosef mengalami kesulitan dalam melahirkan. Sebagaimana ibu Yakov melahirkan 2 putra, demikian pula ibu Yosef melahirkan 2 putra. Seperti Yakov dibenci oleh saudaranya, begitu pun juga Yosef dibenci oleh saudara-saudaranya. Sebagaimana saudara laki-laki Yakov berusaha membunuhnya, begitu pula saudara laki-laki Yusuf berusaha untuk membunuhnya. Yakov adalah seorang gembala dan Yosef juga seorang gembala. Yakov dianiaya, Yusuf juga dianiaya. Yakov diberkati dengan 10 berkat, Yosef pun diberkati dengan 10 berkat. Yakov diasingkan dari tanah suci, demikian juga Yosef diasingkan dari tanah suci. Yakov mengambil istri di luar tanah suci, begitupun juga Yosef mengambil istri di luar tanah suci. Yakov menjadi ayah dari anak-anak di luar tanah suci, demikian pun Yosef menjadi ayah dari anak-anak di luar tanah suci. Yakov dikawal oleh malaikat, Yusuf pun diantar oleh malaikat. Yakov menjadi hebat melalui mimpi, begitupun juga Yosef menjadi hebat juga melalui mimpi. Rumah ayah mertua Yakov diberkati karena dia, demikian juga rumah ayah mertua Yosef diberkati karena dia. Yakov pergi ke Mesir, Yusuf pun pergi ke Mesir. Yakov mengakhiri kelaparan, Yosef pun mengakhiri kelaparan. Yakov mengadili anak-anaknya, Yosef pun mengadili saudara-saudaranya. Yakov menuntut anak-anaknya, Yosef pun menuntut saudara-saudaranya. Yakov meninggal di Mesir, Yosef pun meninggal di Mesir. Yakov di Balsem, demikian juga Yusuf di Balsem. Tulang-tulang Yakov dibawa dari Mesir ke tanah suci, demikian pula tulang-tulang Yosef dibawa dari Mesir ke tanah suci. Yakov adalah ayah suku, demikian juga Yosef juga ayah suku. Yakov hilang dari ayahnya selama 22 tahun, begitu juga Yosef hilang dari ayahnya selama 22 tahun. Yakov terikat kontrak karena seorang wanita, Yosef dipenjarakan karena seorang wanita. Yakov menopang Yosef selama 17 tahun dan Yosef pun menopang Yakov selama 17 tahun. Midrash Rabbah Zohar. Yosef membawa laporan jahat mereka kepada ayahnya. Kata orang bijak, 2 pria saling dihukum karena memberikan laporan keji, Yakov dan Yosef. Yosef karena berbicara buruk tentang saudara-saudaranya, dia dipenjara selama 12 tahun. Dan Yakub karena mendengarkan laporan ini, roh ilahi menjauh darinya selama 22 tahun. Ini mengajarkan kita bahwa orang yang berbicara negatif atau lason hara tentang orang lain dihukum 1 kali. Sementara seseorang yang mendengarkan pembicaraan negatif tentang orang lain dihukum 2 kali. Pirkei de Rabbeinu Hakadosh. Berita atau Kejadian 37 ayat 24. Fayikahahu fayaslihu oto khaborah fehabor re'in bo main. Mereka membawanya dan melemparkannya ke dalam lubang atau sumur, dan sumur itu kosong, tidak ada air di dalamnya. Karena dikatakan lubang atau sumur itu kosong,
Bukankah kita tahu bahwa tidak ada air di dalamnya? Lalu apa yang ditambahkan dengan ungkapan tidak ada air dalamnya? Tidak ada air, tapi ada ular dan kalajengking di dalamnya. Pikiran dan hati manusia tidak pernah kosong jika tidak ada air yang menyehatkan. Di dalamnya ada ular dan kalajengking. Lubang tersebut dalam keadaan kering dan tak berair, tetapi di dalamnya terdapat banyak ular dan kalajengking. Joseph sangat takut menghadapi kedua jenis binatang itu, sehingga ia berteriak ketakutan. Maka Tuhan menjemujikan ular-ular dan kalajengking itu di sisi sebelah lain dari lubang tersebut, sehingga mereka tidak melukai Joseph. Dari dalam lubang, Joseph memanggil saudaranya sambil berkata kepada mereka, apakah salahku sehingga kamu melakukan hal ini kepadaku? Tidak takutkah engkau kepada Tuhan dengan berbuat hal ini? Bukankah aku saudara kalian? Bukankah ayahmu Yakov adalah ayahku juga? Mengapa kamu melakukan hal ini kepadaku? Bagaimana engkau mengatakan nanti kepada ayah kita? Ia terus menangis iba kepada kakak-kakaknya dari dalam lubang. Katanya, oh Yehuda, Simeon, Levi, saudaraku, keluarkanlah aku dari tempat gelap ini. Kasihanilah aku, ya anak-anak Tuhan, ya anak-anak Yakov, apabila aku telah berdosa kepada kalian. Bukankah kalian anak-anak Abraham dan Ishak, yang selalu mengasihani seorang anak yatim, yang selalu memberi roti kepada mereka yang kelaparan dan memberi minum kepada mereka yang haus dan memberi pakaian kepada yang telanjang? Bagaimana bisa engkau tidak berbelas kasihan kepada saudaramu ini? Karena aku adalah daging dari dagingmu dan tulang dari tulangmu. Seandainya aku telah berdosa kepadamu, tolonglah aku demi ayahku. Yosef terus berteriak demikian dari dalam lubang dengan suara memelas, tapi kakak-kakaknya tidak menghiraukannya. Mereka sengaja menutup telinga terhadap teriakannya. Yosef menangis dan terus menangis di dalam lubang sambil tak henti-hentinya meratap, oh seandainya ayahku tahu apa yang telah kalian lakukan terhadapku. Akhirnya karena tidak tahan mendengar teriakan dan tangisan serta ratapan Yosef dari dalam lubang, mereka segera menjauh dari lubang tersebut. Talmud Sabat 22a, De Hasidic Mester Sefer Hayasar.